bangsa Indonesia yang merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi dan dikembangkan sejalan dengan kebutuhan pembangunan secara tahap demi tahap. Tanpa pendidikan, sangat mustahil manusia dapat berkembang sejalan dengan cita-cita untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut pandangan hidup mereka. Pendidikan di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam memotivasi siswa untuk belajar secara efektif dan memahami materi pelajaran dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu metode eksperimen adalah salah satu mengajar yang dilakukan melalui suatu percobaan, mengamati prosesnya, kemudian hasil pengamatan disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Ini menurut Orestia 2008. Yang kedua itu menurut Ijemara tahun 2000. Metode eksperimen adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik, perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses percobaan. Dengan metode ini, anak didik diharapkan sepenuhnya terlibat merencanakan eksperimen, menemukan fakta, mengumpulkan data, mengendalikan variabel dan memecahkan masalah dari media secara. Yang ketiga itu fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton, cahaya, sintesis penyusunan. Dan itu fotosintesis adalah proses pembentukan zat makanan atau glukosa pada tumbuhan yang menggunakan zat hara, air, karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari. Dalam kajian sains, zat daun klorofil yang berperan dalam mengubah tenaga radiasi matahari menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis sehingga menghasilkan energi. Yang berikut itu identifikasi masalah. Yang pertama, proses pembelajaran masih banyak berpusat pada guru atau teacher oriented sehingga siswa pasif. Yang kedua, pemahaman siswa terhadap konsep fotosintesis masih rendah karena pembelajaran dilakukan secara verbal tanpa demonstrasi atau eksperimen. Yang ketiga itu hasil belajar IPA siswa rendah karena kurangnya keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang berikut itu rumusan masalah. Di sini saya memiliki dua rumusan. Yang pertama itu bagaimana kondisi pembelajaran IPA khususnya materi fotosintesis sebelum diterapkan metode eksperimen. Yang kedua, apakah penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa pada materi fotosintesis. Yang berikut itu tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui kondisi pembelajaran IPA materi fotosintesis sebelum diterapkannya metode eksperimen. Yang kedua, mendeskripsikan langkah-langkah penerapan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA materi fotosintesis. Ketiga, meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa terhadap konsep fotosintesis menggunakan metode eksperimen. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan. Yang pertama itu, bagaimana kondisi pembelajaran IPA khususnya materi fotosintesis sebelum diterapkan metode eksperimen. Kondisi pembelajaran IPA khususnya materi fotosintesis sebelum penerapan metode eksperimen digambarkan kurang menarik dan membosankan bagi siswa. Salah satu faktor yang menyebabkan siswa tidak terlibat aktif adalah karena proses pembelajaran yang buruk. Yang kedua, bagaimana penerapan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA pada materi fotosintesis. Penerapan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA pada materi fotosintesis adalah usaha sadar mengatasi masalah pembelajaran pasif dan verbalisme. Metode eksperimen adalah salah satu cara mengajar yang dilakukan melalui percobaan, mengamati prosesnya, kemudian hasil pengamatan disampaikan di kelas dan dievaluasi. Yang ketiga, apakah penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan pemahaman hasil belajar siswa pada materi fotosintesis? Ya, penerapan metode eksperimen memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang fotosintesis karena siswa melakukan percobaan sendiri. Mereka dapat membuka cakrawala untuk berargumentasi dan membuktikan hipotesis. Hasil akhirnya, metode eksperimen merupakan salah satu solusi alternatif yang dapat meningkatkan hasil belajar kita. Dari penjelasan di atas saya bisa menyimpulkan. Yang pertama itu, kondisi pembelajaran sebelum menggunakan metode eksperimen menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center, sehingga siswa menjadi pasif dan kurang memahami proses secara mendalam. Yang kedua, penerapan metode eksperimen memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam proses belajar
percobaan, pengamatan, pengumpulan data, hingga menarik kesimpulan. Yang ketiga itu, pemahaman hasil belajar siswa pada materi fotosintesis terbukti meningkat melalui proses nyata. Siswa lebih mudah memahami proses fotosintesis seperti peran cahaya matahari, klorofil, oksigen, dan pembentukan glukosa. Selain itu, siswa lebih percaya diri dengan konsep yang ditemukan sendiri melalui pembuktian empiris. Kemudian untuk saran, di sini saya memiliki 2 saran. Yang pertama itu bagi siswa. Siswa hendaklah lebih aktif terlibat dalam eksperimen, bertanya serta mencatat hasil pengamatan agar dapat memahami konsep secara menyeluruh. Yang kedua, bagi sekolah. Sekolah perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti alat percobaan sederhana, ruang praktik, dan media pembelajaran yang memadai agar kegiatan eksperimen dapat berjalan optimal. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.